warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nusia Natsir dari UPT SMP Negeri 1 Pangsit, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sdn Mapar. Saya bersama rekan saya, Sulhan SPG, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam UPT SMP Negeri 1 Pangsit. Pada video kali ini saya akan melakukan bincang-bincang dengan rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Ibu Sulhan SPG, sebagai praobservasi untuk kegiatan saya, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kesiapan Ibu Sulhan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Selamat siang Bu Sulhan, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu, alhamdulillah kabarnya baik. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke Bu, hari ini kita bincang-bincang sedikit ya Bu, terkait kesiapan Ibu dalam melakukan supervisi akademik di kelas. Oh iya Bu. Kira-kira materi apa yang akan Ibu ajarkan besok saat pembelajaran? Oke, untuk materi saya kebetulan minggu ini materinya itu pengenalan alat-alat laboratorium. Tujuan pembelajarannya itu sendiri apa ya Bu? Oke, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Mengidentifikasi alat-alat laboratorium dan fungsinya. Selanjutnya area pengembangan dari materi dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan besok Bu. Untuk area pengembangan pembelajaran yang insya Allah akan saya lakukan besok itu dimana saya berharap peserta didik nantinya akan menerima materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Sesuai dengan gaya belajar yang Ya betul sekali. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran besok? Baik sekali, sesuai dengan anjuran Ibu kemarin yang cocok untuk materi itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran besok. Oke, untuk pembelajaran besok saya mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif, di mana nantinya peserta didik akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki. Seperti itu Bu. Jadi Ibu menetapkan murid berdasarkan gaya belajar. Iya betul sekali. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mengidentifikasi gaya belajar murid berdasarkan instrumen yang Ibu buat? Oke, jadi untuk mengelompokkan itu sebelumnya saya akan melakukan asesmen awal. Dalam asesmen itu saya mencoba untuk menyusun beberapa pertanyaan di mana nantinya ketika siswa menjawab lebih banyak jawaban A, itu maka dia dikelompokkan gaya belajar visual. Ketika dia lebih banyak menjawab jawaban B, maka dia akan berada di kelompok gaya belajar auditory. Kemudian ketika dia lebih banyak menjawab jawaban C, maka dia akan berada di kelompok kinestetik. Bukan seperti itu ya Bu? Betul sekali. Wah, saya melihat Bu Sulhan ini besok rencananya sudah sangat matang ya. Ya betul sekali. Semoga besok kegiatan pembelajaran kita sukses ya Bu. Amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Jadi insya Allah besok saya masuk di kelas Iya, Ibu Bu, ya. siap. Melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam ilmu sains. Ada yang masih ingat ada berapa? 10. Ada berapa ilmu sains? 10. Oke, coba disebutkan. Sains apa? Sains. Ya, ekologi. Apa lagi? Kimia. Fisika. Apa lagi?
untuk yang di sebelah sini yang 2 kelompok gaya belajar visual ya. Oke, kemudian yang di sini gaya belajar, di sini gaya belajar auditory, kemudian yang 2 ini gaya belajar visual. Jadi nanti kita akan berkegiatan bagaimana mengenal macam-macam alat di laboratorium beserta fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium dan apa fungsinya, supaya kita tahu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, silahkan perhatikan dulu video yang Ibu tampilkan ya. Nanti Ibu akan bagikan LK, ini LK-nya. Nanti kita akan melakukan kegiatan. Kita amati dulu gambarnya di situ, kemudian kita akan menyelesaikan di sini. Kita akan menyelesaikan pertanyaan 1 dengan pertanyaan kedua. Nah, nanti untuk kelompok perhatian ya. Untuk kelompok ini yang 2, nanti silakan LK-nya. Ini untuk kelompok ini. Oke. Karena yang ada digunakan di sini kalau masih mengukur volume air. Nah, ini yang ada ukurannya ya. Saya ada ukurannya apa namanya? Namanya berapa? Ini terbuat dari apa itu? Kaca. Ada gelas. Nah, berarti yang digunakan untuk mengukur volume air adalah gelas. Oke, begitu juga untuk memanaskan air kira-kira apa di bahan kimia yang dalam jumlah yang sedikit adalah menggunakan tabung reaksi. 5. Mengambil garam untuk ditimbang sebelum digunakan menggunakan darah. Laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal di bawah ini, mengukur volume air apa tadi yang saya digunakan? Sekali gelas. Kalau memanaskan air, oke, tumbahkan. Apa lagi? Dengan Gelas minyak. Siap, gerak. Sebelum kita berlawan, kita mari mulai. Sudah selesai, salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan bukunya, barang-barangnya dikembalikan ke institusinya yang akan dikembalikan. Assalamualaikum Bu Sulhan. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita observasi kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya setelah observasi kemarin itu sangat senang melihat antusias peserta didik yang sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kira pembelajaran kemarin itu sudah sesuai ya dengan apa yang diharapkan? Oke, melihat antusias motivasi peserta didik kemarin sudah sesuai dengan harapan saya, walaupun bagi saya itu masih 80%. Terus pembelajaran kemarin kira-kira ada hambatan terkait pembelajaran yang dilakukan di kelas? Ya, melihat proses kemarin yang pembelajaran di dalam kelas itu
hambatannya itu saya menemukan beberapa peserta didik itu berada di kelompok yang tidak sesuai, sehingga mereka itu kewalahan. Kenapa? Karena pada saat asesmen awal mereka itu seharusnya memilih jawaban A sesuai dengan dirinya sendiri, malah melihat jawaban dari temannya sehingga dia memilih jawaban B sama seperti jawaban temannya. Alhasil di pengelompokan dia berada di gaya belajarnya itu bukan di situ, harusnya dia berada di visual, akhirnya dia berada di auditory. Seperti itu kendalanya. Jadi kendala yang dihadapi kemarin itu siswa kewalahan sendiri karena betul sekali. kurang percaya diri atas jawaban yang diberikan. Ya betul sekali. Selanjutnya Ibu, kita kan sebagai guru harus memiliki 4 kompetensi yang pembelajaran. Kira-kira dari keempat kompetensi itu, kompetensi apa yang kira-kira Ibu Suhan ingin kembangkan ke depannya? Oke, dari keempat kompetensi yang ada, mungkin saya lebih ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya supaya terutama dalam strategi pembelajaran, terutama dalam pengelompokan peserta didik. Bagaimana saya bisa meyakinkan lagi peserta didik itu ketika asesmen awal itu dilakukan betul-betul mereka menjawab sesuai dengan dirinya sendiri, bukan dari jawaban temannya, seperti itu. Jadi itu yang diharapkannya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa refleksi atau harapan Ibu ke depannya dalam proses pembelajaran di kelas? Oke, harapan saya ke depannya saya bisa memberikan pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik sehingga mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu harapan saya. Luar biasa, harapan yang bagus sekali ya Bu. Baik Bu Sulhan, terima kasih karena Bu Sulhan sudah mengizinkan saya untuk berbagi bersama Ibu di pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Iya Bu, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang bisa berbagi bersama rekan-rekan sejawat, menjadi teladan dan menginspirasi kepada rekan-rekan sejawat, dan menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh murid-murid di kelas ini. Iya betul sekali Bu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama.